Jujur saja, berkaitan masalah pemberitaan ini, saya merasa tidak nyaman dan seluruh Dewan Guru dan stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat ini merasa tidak nyaman. Targetnya pertengahan Desember sudah selesai. Jadi ini progres sudah hampir 90%. Insya Allah nanti setelah dana 100% bisa selesai pekerjaan 100%. Dugaan adanya proyek revitalisasi yang mencuat melalui salah satu oknum media online lokal Tanggamus yang menarasikan adanya keterlibatan backing preman dalam proyek itu, PLT Kepala SMPN 1 Kota Agung Barat Fahrija memberikan klarifikasi nyata yang sebenarnya. Yang semula Fahrija PLT Kepala SMPN 1 Kota Agung Barat menganggap konfirmasi dari pihak oknum media online itu hanyalah sebatas konfirmasi sebagai informasi publik yang baik. Namun setelah pemberitaan itu mencuat dan tertera dalam isi berita yang mengatakan bahwa proyek revitalisasi yang sedang dikerjakan itu di backup oleh preman. Melihat itu Fahrija pun angkat bicara dan mengklarifikasi pemberitaan dimaksud. Selain itu, Fahrija dan juga tim kerja yang tercakup dalam kepengurusan komite pun merasa bahwa pemberitaan itu tidak benar dan terkesan memojokkan serta mengganggu fokus pekerjaan, baik PLT Kepala SMPN 1 Kota Agung Barat ataupun guru lainnya. Adapun dalam klarifikasi itu, Fahrija menjelaskan kalau adanya revitalisasi untuk SMPN 1 Kota Agung Barat itu semua sudah mengacu pada aturan Dinas Pendidikan dan pihaknya tidak bisa menolak. Karena sememang itulah usulan dan juga aturan yang harus dijalankan oleh pihak SMPN 1 Kota Agung Barat. Menafsirkan adanya backing preman dan keluarga besar anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Fahrija pun kembali menjelaskan yang disebut preman backingan proyek revitalisasi SMPN 1 Kota Agung Barat itu tidaklah benar. Sebagaimana dimaksud, Mama Aprial yang disangka sebagai preman backingan itu yang sebenarnya ia merupakan salah satu pengurus dan juga mitra kerja komite di SMPN 1 Kota Agung Barat. Adapun Mama Aprial menjabat sebagai wakil komite SMPN 1 Kota Agung Barat. Dan bicara soal adanya keterlibatan backing salah satu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Fahrija pun menjelaskan tidak ada campur tangan anggota DPRD dalam proyek revitalisasi itu. Dan kalaupun ada, anggota DPRD itu merupakan keluarga besar Fahrija dan kalaupun bertemu, semua itu hanyalah sebatas sharing dan mengacu pada petunjuk dari bagaimana sistem kerja dan juga aturan tentang bagaimana mengolah dan menjalankan sebuah anggaran revitalisasi sekolah dengan baik dan benar. Oh begini, ini pembangunan ini adalah bantuan dari pusat, namanya revitalisasi. Nah itu adalah menunya dalam hal ini adalah perpus dan 2 kelas. Kelas ada 2. Kami diberikan oleh pihak pemerintah untuk bertanggung jawab membangun sekolah. Kami langsung membentuk tim 2 komite, 2 dari sekolah, 2 dari masyarakat. Sehingga sudah kami laksanakan dengan sepenuh seoptimal mungkin, karena saya sebagai yang dituakan atau yang memimpin di sekolah ini untuk memberikan hal yang terbaik. Dan juga saya sungguh-sungguh saya diberikan amanah oleh pemerintah untuk membangun sekolah ini, sehingga saya betul-betul membuat sekolah ini nyaman, indah, disiplin, dalam proses belajar mengajar berjalan dengan efektif. Oleh karenanya kawan-kawan seluruh stakeholder di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat sangat mendukung bantuan revitalisasi ini. Oh, itu tidak benar kalau preman itu. Preman itu adalah merugikan kelompok atau individu secara umum. Tapi
itu apa namanya, Pak Aprial ini adalah mitra. Kalau dari tatanan kenegaraan adalah DPR, dia adalah wakil ketua komite. Ketika ketuanya tidak hadir, wakilnya yang hadir dalam merumuskan suatu permasalahan. Itu satu. Yang kedua, berkaitan masalah revitalisasi ini, Pak Aprial ini sebagai keamanannya di sini memuluskan segala hal pekerjaan dalam membangun sekolah ini. Segala hal yang ada di sekolah ini dia berada di sekolah. Apapun itu dalam kegiatan kedisiplinan, dalam hal semuanya, dia selalu mitra kami. Jadi oleh karenanya saya berkaitan masalah ada backup di DPR itu enggak ada. Hanya itu penafsiran saja. Seolah-olah kami ini markup dana itu tidak benar itu, Pak. Awalnya oknum ini nanya dengan siswa di luar terkait anak-anak merokok. Nah, awalnya itu mencuat bahwa ketidakpedulian guru-guru dan menyampaikan bahwa kepala sekolah ini makan gaji buta. Nah, jadi oleh karenanya saya nggak merasa itu. Saya itu datang pagi jam 7, pulang udah lewat jam 1. So, datang pagi, pulang kisaran jam 2 baru saya pulang. Berkaitan masalah itu, dia melalui pihak telepon bahwa menyampaikan kenapa ini kok pagar ini roboh. Ya, kemakan usia itu pagar itu roboh. Dia nanya kemana anggaran dana bos. Anggaran dana bos itu kan sesuai dengan juknis dan nanti diatur oleh aturan pemerintah, dan kami juga diberi pendampingan oleh inspektorat. Ya, sebelum merumuskan itu kami didampingi, ini loh yang nggak boleh, ini yang nggak boleh. Nah, jadi pendampingan itu kami udah ngerti. Alhamdulillah kami itu diberi bimbingan oleh pihak pemerintah. Dan selanjutnya setelah itu kok belum nggak dibangun, bawa sini duitnya, saya yang bangun. Karena kalau ngadalan dana bos itu biaya operasi sekolah. Nah, selanjutnya, kalaupun ini ajukanlah ke dinas atau ke bupati, nanti pihak pemerintah itu meninjau di sekolah SMP Negeri 1 Kota Agung Barat. Nah, oleh karenanya, saya ini betul-betul menjalankan, membuat sekolah ini nyaman. Nah, pemberitaan itu udah reda. Nah, ini pemberitaan masalah revitalisasi. Nah, jadi saya itu merasa diusik keinginan saya dan seluruh Dewan Guru bagaimana caranya sekolah ini betul-betul maju, berprestasi anak-anaknya. Jadi kami ini berikan amanah oleh pemerintah sebagai guru dan diberi tanggung jawab, sehingga kami itu seluruh guru dan kami betul-betul untuk memajukan sekolah. Baik. Kami melaporkan bahwa inilah program revitalisasi SMPN 1 Kota Agung Barat. Ini sedang berjalan, ini progresnya sudah sampai hampir selesai. Tinggal ini ada prasasti yang sudah kami pesan, tinggal kami pasang. Mebler sudah siap, tinggal perapihan ini di depan sama sedikit perapian di belakang. Ini yang untuk ruang kelas, 2 ruang kelas, 1 ruang OSIS. Selanjutnya ada 1 lagi item menu, ini 2 menu ya, menu kelas 2 dengan 1 menu perpustakaan di bawah. Jadi bisa dilihat
Semua yang kami kerjakan sesuai dengan RAB yang sudah disetujui oleh kementerian. Tinggal nanti dari pihak auditor akan datang mengevaluasi pekerjaan yang sudah kami laksanakan. Gedung yang rusak ini, oh iya, ini adalah perumahan bagi guru. Ini dibangun sejak tahun 2000 sampai sekarang, dan ini terbengkalai karena memang tidak ada guru yang menempati. Kebetulan guru-guru kita sekarang di sini domisilinya sudah tidak ada yang jauh, jadi masih wilayah Kota Agung, sehingga tidak ada yang bersedia menempati bangunan ini. Maka terkesan terbengkalai, dan gini adalah aset negara yang tidak bisa kami fungsikan begitu saja. Maka harus ada pengalihan fungsi, itu pun melalui program dari pemerintah. Misalnya mau difungsikan apa, maka dibangun. Jadi kalau kami ini sudah kami laporkan juga, mudah-mudahan pemerintah nanti memberi perhatian kepada kami untuk membangun lagi. Harapan kami ada aula, mungkin bisa dipakai untuk aula atau apa gitu. Jaya sekolahku, jaya tanggamusku. Tinggal masang prasasti. Nanti kan ada Ya,